Yang kedua, pengadaan kanopi ini itu sebagian dari tadi sudah sampaikan di awal, sebagian dari ladang amal ibadah untuk menyisikan sebagian rezekinya melalui infak sodako berupa pengadaan kanopi di SMP Negeri 6. Kegiatannya banyak banget ya Pak zaman dulu ya. Banyak. Jadi terasa banget perlunya kanopi itu di situ ya. Ya benar. Betul. Karena di tiap hari Kamis ada Kamis Nyunda. Nah kita pas istirahat, kita perpanjang waktu istirahatnya, kita ada botram. Ada botram. Di lapang aja. Oh ya. Jadi anak-anak. Oh iya, saya pernah lihat di Instagram, udah pernah di-upload ya. Anak-anak bawa bekal pas istirahat jam 9.20 sampai 9.40 itu botram bareng-bareng. Ya. Terus menampilkan seni Sunda. Sambil botram ada penampilan seni Sunda. Jadi nya agamisna, nya oke budaya Sunda. Sama pencak silat ya, tradisinya juga jalan. Ada tradisi pencak silat. Kebetulan juara juga teman-teman. Di situ ada Taji Malela. Betul. Ya sama Merpati Putih. Nah sehingga ketika aula untuk kapanasan Teguh Janan, insya Allah siswa akan lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih nyaman lah melakukan pembelajaran. Kan aula ini bukan aula, ya aula terbuka lah. Aula terbuka ini bisa dijadikan gimnasium. Kalaupun misalnya alumni mencaket-caket badai nikah deui. Badai nikah sekarang. Dia pasti ditawak ya akan nikah deui. Badai nikahkeun, badai nyepitan, mangga kan langkung. Oh iya. Itu dari sisi perizinan memungkinkan kan? Boleh. Ketika saya di situ jadi kepala sekolah, saya ini kan uang publik. Betul. Punya dari sisi regulasi membolehkan tuh Pak? Boleh. Bukan dikomersialisasikan. Tidak dikomersialisasikan. Oke. Hanya dari bersih kembali bersih. Sering mangga betul. Kalau mau olahraga tiap Sabtu kan tiap minggu alumni sudah rutin basket di situ. Betul. Kita cat lapang gitu. Terus aya nu bade nyepitan, anu bade nikahkeun, mangga asal dari bersih kembali bersih. Betul. Nah, mangga kan kalau dipakai kanopi makan nyaman. Iya. Artinya alumni pasti orang-orang dekat situ kan. Betul. Mangga, karena di daerah situ nggak ada gedung yang gede. Kalau ada gedung kan mahal lah. Tapi kalau di sekolah bisa lah. Apalagi sekarang kan ditata enak gitu. WC-nya ada. Oke, ini ada sedikit ini Pak. Ini boleh dibilang apa ya? Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau bahasa enaknya begini. Ini kan sekolah instansi pemerintah, sekolah pemerintah gitu ya. Masa sih untuk kepentingan siswa-siswanya tidak ada bantuan dan dukungan dari pihak pemerintah? Pak Edi kan lebih hafal ya. Karena setahu saya dapat bocoran nih kalau di zaman Pak Edi ini banyak penyaluran dana BOS yang sangat maksimal, banyak bangun ini, banyak bangun itu. Kalau saya udah tahu bocorannya Pak Edi, bisa ceritakan nih. Tidak memungkinkankah mendapatkan bantuan untuk bangun kanopi di SMP 6 tuh Pak? Dari Pemkot lah gitu misalnya. Sementara peruntukannya dari dana BOS itu tidak ada. Dari bosnya sendiri nggak boleh, oke. Karena di regulasi BOS sudah mengatur. Oke. Paling bisa itu di BOS itu rehab ringan. Rehab ringan, bukan bangun baru ya? Bukan bangun baru. Oke, ini akan kita bisa dengarkan sama-sama ya, biar langsung jelas dari secara regulasi APBN BOS itu tidak boleh. Oke. Kemudian dari APBD DAK pun dana khusus. Oke. Dari APBD itu prioritas lebih kepada rehab kelas. Dan WC. Kelas dan WC ya. Jadi kanopi jauh ya. Jauh. Tidak ada anggaran untuk itu dari pemerintah. Betul. Sehingga support anggaran dari masyarakat termasuk alumni kita support untuk membantu pengadaan fasilitas yang lain. Betul. Termasuk kanopi untuk lapangan. Betul. Dan di zaman Pak Edi juga setahu saya banyak banget ya Pak dana BOS yang memang udah dipakai untuk bangun itu ya, yang memang peruntukannya tadi kayak kelas dan
toilet gitu ya. Ya. Bangunan-bangunan. Jadi rasanya mungkin rasanya selain tidak ada pengalokasiannya, memang anggaran juga Dan sudah tidak banyak. Prioritas. Oh iya tuh, apalagi tidak Iya. prioritas ya kan Teteh. Oke. Karena banyak kan ada 8 standar ya, namanya kalau di pendidikan itu mulai dari standar isi itu materi kurikulum. Oke. Standar proses, bagaimana proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian standar penilaian pun, standar kompetensi lulusan, nah standar sarana prasarana. Standar sarana prasarana ini adalah pendukung bagaimana proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman. Udah pasti kelas tuh ya. Ya, tetapi ada standar pelayanan minimal. Nah, yang menjadi standar pelayanan minimal itu contohnya kelas, bangku siswa. Oh ya. Inti untuk proses itu. Ya, perlengkapan buat kelas Ya, belajar lah gitu betul. ya. Jadi kalau tidak ada kapur, itu pasti kepala sekolah disalahkan. Oh iya. Itu mah sudah Waktu itu fasilitas wajib. wajib. Sekarang kan whiteboard ya, berarti spidol, whiteboard, tintanya, penghapusnya. Itu biasanya di tanah jalan baru itu kita kasih guru spidol, tintanya, penghapusnya. Pengajaran kit lah gitu ya. Ya, buat betul. perlengkapan peran. Nah, yang lainnya bijak kursi. Oke. Nah, jadi anggaran bos itu kalau kursi potong, enggak lurus ke jadi itu hancur meja. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Kaca pupus. Nah, hanya bisa seperti itu. Dana bos juga ya itu? Dana bos kan rehab ringan. Oh iya, artinya dana bos itu udah banyak peruntukannya ya kan Teteh ya, kalau kita dengar. Belum jadi gaji guru. Dari situ juga, dari bos juga. Situ. Ya Allah. Itu maksimal 50%. Oke. Kalau 50% saja, bos itu kan satu orangnya 1 tahun 1.200.000. Tinggal dikali 1.200.000 1.000 kali jumlah siswa. Kali jumlah siswa. Oke, anggaplah 800. Kalau 800 ya, Oke. tinggal Dihitung lah ya 12 ya. Oke. Nah, tinggal dihitung. Kan perhitungannya kalau maksimal 50% honor, sisa 50%. Ya, 400 jutaan lah kurang lebih. Ya, Oke. 11,5% itu pajak. Aduh, pajaknya aja udah 11,5 tuh. Iya, Oke. ya, pajak PPH, PPNBN, PPN, PPH dan sebagainya. Terus yang lainnya overhead. Overhead operasional kantor ya. Operasional kantor kan. Sekolah, oke. Listrik, air, internet, air, itu apa? koran, Office boy yang gitu-gitu ya, masuk juga. Tuh, ya, kan overhead. rumah tangga, air galonan juga kan. Heeh. Nah, kayak gitu dan sebagainya lah. Itu rata-rata Itu berapa persen tuh, Pak? 20% sampai Gede dong. 25%. Nah, kan sudah habis. Sudah, Nggak mungkin. Nah, kita pun ada beberapa sekolah yang nggak bisa bangun WC. Di aturan standar nasional, WC itu 40 siswa 1 WC. Ya, 40 siswa 1 WC. Ya, kalau seperti di SMP 6, anggap 400 tadi kan? Iya. 400 kelas 3 doang. 800 iya. ya? 800. Kalau taruh 800, Berarti 20 WC minimal. iya. Atau saya kayak tegak kelas. Nah, kita sekarang punya berapa WC, Pak? WC. Kayaknya nggak nyampe 20 deh. Iya. 10 juga enggak kayaknya. Nah, waktu saya jadi kepstek itu ada tambahan 8 WC. 8 WC. 8 WC di atas, di bawah. Ya, lumayan ya. Iya. Di ujung sana Di belakang tuh ada 2, di sana 2. Adalah 12 ya, 12 ya. Oh, ya oke 8 lagi tuh akan Teteh kalau. Nah, sekarang ini Pak, ini udah terjawab ya akan Teteh persoalan dengan pertanyaan. Dana bos itu sangat terbatas dan pengalokasiannya tidak ada untuk ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak, yang kedua ini terkait dengan masukannya dari rekan Teteh semua. Tapi kita udah paham, tapi nggak ada salahnya kita ulang kembali. Ketika misalnya ada bantuan dari pihak luar nih, alumni ya seperti ini, kenapa sekolah tidak boleh menerima uang langsung dalam bentuk uang gitu? Itu kenapa tuh? Ya, satu kalau berbentuk uang itu ribet. Ribetnya apa? Harus masuk ke RKAS. RKAS rencana kegiatan anggaran sekolah, atau APBS, anggaran pendapatan belanja sekolah. Di APBS itu seluruh pendapatan sekolah dari manapun yang berupa uang harus masuk. Kan ke situ. Itu nggak kapan settingnya? Itu di Januari. Kenapa ribetnya apa? Ya harus masuk dulu kan. Di Januari berarti. Januari. Kalau jadi pertanggung jawabannya. Gimana tuh? Ya susah kan. Nanti diperiksa oleh inspektorat, oleh BPK, oleh BPKP. Karunya lah kepala sekolah. Aduh, tuh akan bisa didengarkan ya. Yang ketiganya, kalau pengelolaannya benar.
Oke. Kalau tidak benar, temuan-temuan ya bisa nanti manipulasi, korupsi Ya, dan ya, sebagainya lah. Ya. Makanya mekanismenya sekolah itu ketika menerima jangan uang tapi barang. Nah, nanti pun biar tidak salah ya Kang Teteh, nanti kan ada pengelola nih, penjawab program atau koordinator pengajaran Kanopi SMP 6 dari alumni, uangnya berapa, nanti dibelanjakan apa saja, itu harus tercatat. Nanti setelah selesai diserahkan. Setelah terima tuh ya? Setelah terima. Nah, dari alumni ke komite. Ke komite. Atau dari alumni hibah ke sekolah, namanya hibah. Hibah. Ya, hibah Kanopi kepada SMP Negeri 6 dengan biaya berapa. Nah, dicantumkan juga tuh ya? Dicantumkan. PR bersama nih. Kemudian itu nanti jadi ada berita acaranya, jadi aset BMD, ada pencatatan BMD, barang milik daerah, pencatatan aset namanya, menjadi milik Pemda. Bukan Pemda ya? Bukan milik Pemda ya? Iya, tapi sumbernya dari alumni SMP. Pemda melalui distrik pastinya ya, dari tupoksinya. Oke tuh, jadi Akang Teteh sudah terjawab ya, kenapa selama ini perkumpulan alumni tidak menyerahkan uang, karena memang kondisinya seperti tadi. Jangan, daripada kita menyusahkan pihak sekolah, kepala sekolah gitu ya. Nanti diperiksa ada temuan. Pencatatan bisa jadi pidana kan? Nah, itu mungkin karena itu ya banyak kasus yang terjadi. Jadi kita sepakati di samping biar dengar riweuh gitu ya bahasana Pak Kabid ya, karena kan kegiatan sehari-hari itu udah repot gitu, kasihan. Ditambah lagi kan dana kita masih jauh lah gitu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Nah, mungkin ada harapan Pak Kabid ya, selaku dulu kepala sekolah yang menginisiasi, yang boleh dibilang mah kalau buat saya inisiator gitu ya dari penggagas pembangunan Kanopi, keburu berpindah tugas di sini, hatinya masih tetap untuk SMP 6, alhamdulillah. Ada selain tadi Pak pencatatan gitu ya, serah terima dan sebagainya, ada apa lagi yang perlu kita perhatikan biar Kanopi itu jadi berkah dari si administratif gitu ya, dari penggunaan juga, atau mungkin ada masukan-masukan lagi buat Akang Teteh semuanya Pak? Iya, yang penting titip juga kepada teman-teman panitia, kan kalau uang itu dari mana, asalnya dan digunakan untuk apa. Sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan dengan benar.